Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di hari yang cerah ini kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rika Irlestari, NIM 20811334043. Saya berasal dari kelas A di 4 Administrasi Perkantoran. Di sini saya ingin memberikan sebuah informasi mengenai dampak dan juga kerugian kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan, tidak dikehendaki oleh siapapun. Kecelakaan kerja ini dapat disebabkan oleh perilaku tidak aman maupun kondisi yang tidak aman. Kecelakaan kerja ini menimbulkan banyak dampak yang dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam kecelakaan kerja tersebut. Kecelakaan kerja tersebut juga menimbulkan kerugian dalam berbagai aspek, baik aspek ekonomi, kecacatan individu atau grup, atau bahkan dalam sekelompok populasi. Kecelakaan kerja ini tidak hanya terjadi pada seorang individu saja, namun kecelakaan kerja juga dapat terjadi pada kegiatan pekerjaan yang di dalamnya merupakan sekumpulan orang, misalnya dalam sebuah perusahaan, organisasi, maupun lingkungan industri. Seorang karyawan jelas menjadi unsur yang pertama yang merasakan secara langsung dampak dari kecelakaan kerja tersebut. Serendah apapun level kecelakaan kerja yang terjadi, dampak negatif dari kecelakaan kerja tersebut pasti akan selalu dirasakan oleh karyawan. Terlebih lagi jika kecelakaan kerja yang dialami seorang karyawan merupakan kategori jenis berat, maka semakin besar pula dampak yang akan dirasakan oleh karyawan. Nah, beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh karyawan apabila mengalami kecelakaan kerja diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kematian apabila kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan merupakan kecelakaan kerja jenis berat. Lalu yang kedua, kecacatan apabila kecelakaan kerja mengakibatkan karyawan kehilangan salah satu organ tubuh atau anggota tubuh mereka, atau bahkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan ini mengakibatkan salah satu anggota tubuh dari karyawan tidak dapat berfungsi secara normal. Lalu yang ketiga adalah cedera. Cedera dapat terjadi dalam kecelakaan kerja jenis sedang maupun ringan. Lalu yang keempat, produktivitas karyawan akan menurun karena karyawan harus menjalani proses pemulihan. Dan yang terakhir, karyawan bisa saja menderita kecemasan maupun trauma akibat dari kecelakaan kerja yang dialaminya. Menurut Grimaldi tahun 1975, kecelakaan kerja yang mengakibatkan luka pada karyawan atau personal injuries dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kematian. Yang kedua, cacat yang permanen. Yang ketiga, cacat sebagian yang permanen. Dan yang terakhir, cacat total yang tidak permanen. Yang pertama, kematian. Kematian ini merupakan kemungkinan terburuk dari sebuah kecelakaan kerja, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Lalu yang kedua, cacat total yang permanen. Ini merupakan luka yang tidak dapat diubah dan tidak dapat disembuhkan, sehingga mengakibatkan karyawan tidak mampu untuk bekerja kembali. Yang ketiga, cacat sebagian yang permanen. Ini merupakan luka yang tidak dapat diubah dan mengakibatkan karyawan kehilangan salah satu fungsi dari organ tubuhnya. Lalu yang terakhir, cacat total yang tidak permanen. Ini merupakan luka yang tidak mengakibatkan kematian ataupun mengakibatkan kerusakan yang lainnya. Namun akibat dari dampak ini mengakibatkan karyawan tidak bisa bekerja secara efektif atau tidak bisa bekerja seperti sedia kala. Selain karyawan, perusahaan juga turut merasakan dampak akibat dari kecelakaan kerja tersebut. Meskipun perusahaan bisa saja mencari pengganti pekerja lain, namun tetap saja akibat dari kecelakaan kerja tersebut tetap dirasakan terlebih dahulu oleh pihak perusahaan. Nah, beberapa dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan akibat dari kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerjanya di antara lain, yang pertama, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk biaya perawatan bagi karyawan yang mengalami cedera ataupun luka.
Dan juga perusahaan harus mengeluarkan biaya santunan apabila pekerja tersebut sampai kehilangan nyawanya. Yang selanjutnya, apabila kecelakaan kerja yang terjadi merupakan kecelakaan jenis berat, maka dapat mengakibatkan rusaknya beberapa peralatan atau bahkan bangunan yang menjadi aset perusahaan. Yang selanjutnya, apabila terjadi sebuah kecelakaan kerja dapat mengakibatkan rusaknya bahan-bahan produksi dalam perusahaan. Dan yang terakhir, menurunnya produktivitas perusahaan. Hal ini diakibatkan dari menurunnya kemampuan karyawan yang tidak bisa seperti dulu lagi. Bisa jadi karena kondisi fisik yang tidak senormal dulu atau juga semangat karyawan yang menurun. Sebuah kecelakaan kerja juga dapat mengakibatkan kerugian, baik kerugian material maupun kerugian non-material. Secara garis besar, kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja terbagi menjadi dua, yaitu kerugian langsung dan kerugian secara tidak langsung. Beberapa nilai kerugian secara langsung diantaranya, yang pertama biaya pengobatan dan juga perawatan bagi penderita akibat kecelakaan kerja. Lalu yang kedua biaya perbaikan atau bahkan biaya pengadaan baru terhadap peralatan maupun bahan-bahan produksi yang telah rusak. Yang selanjutnya, tunjangan khusus dan juga premi asuransi kecelakaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, hilangnya nilai produksi akibat hilangnya jam kerja karyawan yang mengalami kecelakaan kerja. Selain nilai kerugian secara langsung, berikut ini merupakan nilai-nilai kerugian secara tidak langsung akibat dari kecelakaan kerja. Yang pertama, kemampuan atau skill karyawan yang hilang atau menurun. Yang kedua, waktu dan biaya lebih yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melatih para pekerja-pekerja yang baru. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan jam kerja dan mengakibatkan keterlambatan proses produksi. Yang selanjutnya, upah keluaran akan ikut menurun bagi pekerja-pekerja yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja. Yang selanjutnya, biaya pengawasan dan juga biaya administrasi lebih yang harus dikeluarkan oleh pihak perusahaan maupun karyawan. Lalu yang terakhir, menurunnya mutu dari produksi barang maupun jasa dalam sebuah perusahaan. Di samping beberapa kerugian yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan, berikut ini merupakan kerugian-kerugian yang harus ditanggung oleh pihak karyawan maupun keluarganya. Yang pertama, biaya perawatan. Meskipun perusahaan telah ikut mengeluarkan biaya perawatan bagi penderita akibat kecelakaan kerja, tetap saja di samping itu pastilah ada beberapa biaya perawatan yang harus dibayarkan oleh pihak karyawan ataupun keluarganya. Dan yang kedua, penghasilan dari pihak karyawan dan keluarganya akan menurun, khususnya bagi karyawan yang mengalami kecacatan. Dan apabila karyawan sampai kehilangan nyawanya, maka penderitaan dari pihak keluarga akan semakin besar. Kesimpulan dari materi kali ini, kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi pada saat jam kerja dan juga terjadi di area atau lingkup pekerjaan dilakukan dan terjadi akibat faktor kondisi tidak aman maupun perilaku yang tidak aman dari pekerjanya. Kecelakaan kerja ini menimbulkan dampak dan juga kerugian yang saling dirasakan oleh perusahaan maupun karyawannya. Meskipun dampak secara langsung tetap dirasakan oleh karyawan, namun perusahaan juga ikut merasakan dampak yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja tersebut. Sekian materi dari saya, apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.